Halo Gerakan Pemuda, bertemu kembali di SBP on the Weekend. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang selalu boleh kami rasakan, dan terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Bapa, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami dalam merenungkan firman ini dan berbicaralah kepada setiap kami apa yang ingin Engkau sampaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 12 yang berkata, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, what this world needs is a new kind of army, the army of the kind. Artinya, apa yang dibutuhkan dunia ini membutuhkan suatu jenis pasukan, yaitu pasukan kebaikan. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita memberi atau menabur kebaikan kepada sebanyak mungkin orang agar sementara waktu ini berjalan, kebaikan itu terus mengalir, terus bertumbuh, dan kita pun ikut serta mewarnai kehidupan dunia ini dengan kasih yang bermakna. Dengan rasa syukur, Paulus memuji perbuatan baik warga Korintus yang menunjukkan kebersamaan kepada para saudara seiman di kota lain. Itulah yang dimaksudkan Paulus tentang kebersamaan sebagai satu tubuh. Yakni, kalau yang satu kenyang, yang lain pun kenyang. Yang satu lapar, yang lain pun lapar. Menurut Paulus, dampak dari pelayanan kasih dalam bentuk pemberian akan seperti pisau bermata dua. Ia akan berdampak pada jemaat pemberi dan orang-orang kudus sebagai penerima. Paulus akhirnya bersyukur kepada Allah sebab baik si pemberi maupun si penerima keduanya berlimpah dengan ucapan syukur kepada Allah. Memberi menurut kerelaan hati berarti memberi dengan ikhlas tanpa terpaksa. Dalam praktiknya, hal ini bukanlah sesuatu yang serta-merta dapat dilakukan. Namun, kita bisa memberi menurut kerelaan hati asal hati kita dipenuhi dengan kasih yang sanggup mengubah hati kita. Sobat muda, memberi adalah perbuatan yang tertuju pada kepentingan si penerima. Karenanya, pemberian kita haruslah dijiwai oleh perasaan sukacita, bukan perasaan terpaksa, keharusan, khawatir, atau sedih. Melalui pembacaan hari ini, kita dapat belajar kalau pelayanan kasih yang kita lakukan berangkat dari ungkapan syukur karena Tuhan telah terlebih dahulu melayani dan berbuat baik kepada kita. Oleh karena itu, pelayanan adalah bentuk ungkapan syukur yang menghasilkan ungkapan syukur lainnya. Sebagai ilustrasi, saat kita menanam biji jeruk, tidak akan mungkin itu berbuah apel, bukan? Nah, sama dengan pelayanan. Saat kita memulai pelayanan dengan ungkapan syukur, seharusnya itu juga akan berakhir dengan ungkapan syukur. Saat pelayanan menghasilkan keluhan atau kesombongan, coba dicek lagi pelayanan yang kita lakukan benar untuk Tuhan atau untuk kepentingan kita tapi mengatasnamakan Tuhan. Nah, sesuai tema Sabda Bina Pemuda hari ini, pelayanan kasih yang bermakna. Bagaimana cara agar kita bisa memaknai pelayanan yang sedang kita lakukan? Yang pertama, sadar akan kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku itu. Tuhan Yesus pun saat mengasihi kita, ia telah terlebih dahulu merasakan kasih Bapa atasnya. Nah, saat kita melakukan pelayanan, baik itu dilihat orang atau tidak dilihat, baik itu diapresiasi atau tidak diapresiasi, itu tidak akan menjadi masalah untuk kita. Karena kita telah terlebih dahulu merasakan kasih-Nya Tuhan. Dan itu cukup.
Sadar akan kasih Tuhan buat kita bisa mengasihi orang lain. Yang kedua, memberikan seluruh kehidupan kita. Roma 12 ayat 1 berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Pelayanan bukan hanya di gereja, sebagai pengurus, panitia, tim kerja, atau lainnya. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup berarti mempersembahkan keseharian kita untuk melayani Tuhan. Artinya kita bisa melayani Tuhan di keluarga, di kantor, di sekolah, dan dimanapun berada. Yang ketiga, melakukannya dengan excellent atau unggul. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Melayani dengan excellent bukan berarti menjadi yang terbaik, tetapi memberikan yang terbaik. Karena pada dasarnya kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, untuk mengeluarkan potensi terbaik yang ada di dalam diri kita. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya dapat membantu kita lebih memaknai pelayanan yang kita lakukan, serta dapat menjadi berkat untuk orang lain dan juga untuk kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup renungan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang selalu boleh kami rasakan. Terima kasih kalau kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, Bapak. Kami percaya firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mau untuk dipimpin Roh Kudus kemanapun kami pergi, kemanapun kami berada, di situ kasih-Mu juga beserta dengan kami. Pelayanan apapun yang kami lakukan, biarlah itu didasari dengan ungkapan syukur kami kepadamu dan dilakukan dengan tulus hati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di SBP on the Weekend selanjutnya. Selamat ulang tahun GPGPIB ke-72. GPGPIB siap memimpin. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!